Kasat Reskrim Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang, diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Keluarga meminta Kapolri dan Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian khusus dalam pencarian korban. Suasana haru meliputi kediaman Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun yang hilang saat melakukan operasi gagum terhadap kelompok kriminal bersenjata di distrik Moskona Utara. Pihak keluarga dan sahabat terus berdatangan untuk menaikkan doa agar Ibtu Tommy segera ditemukan. Hilangnya Ibtu Tommy Marbun memunculkan kekhawatiran mendalam dari pihak keluarga besar. Mereka berharap adanya perkembangan positif dan kabar baik terkait nasib perwira polisi itu. Pihak keluarga juga meminta perhatian serius dari Presiden hingga Kapolda Papua Barat untuk memberikan perhatian penuh terhadap upaya pencarian. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Sementara itu memasuki hari keempat pencarian terus dilakukan secara intensif untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun. Operasi gabungan melibatkan aparat TNI Polri dan unsur SAR di daerah itu. Namun hingga kini keberadaan Ibtu Tommy belum diketahui. Pencarian terus dilakukan secara intensif dan tim SAR gabungan telah memperluas pencarian yang dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid. AKBP Hoirudin Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun, dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal yang melibatkan unsur-unsur dari TNI, kemudian unsur-unsur SAR dibantu dengan helikopter milik Barkam Polri yang dibeokan kepada operasi damai Kartens di Papua. Ibtu Tommy Marbun dikenal sebagai sosok perwira yang pemberani dan kerap turun ke wilayah konflik untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata. Dari Bintuni, Papua Barat, Henry Suripati, iNews melaporkan. Sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan, 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka.
Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini.